Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adina Nir Pelestari dengan NIM 23101120008. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara perhitungan statistik deskriptif untuk data berkelompok. Yang akan kita hitung yaitu mean-nya, mediannya, modusnya, kuartilnya, dan juga variance. Nanti akan disajikan satu contoh soal yang akan kita coba hitungkan ke semuanya. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan dari materi pengelolaan data secara garis besar. Baik, di sini sudah disajikan data berkelompok yang kelas intervalnya adalah 8. Yaitu jumlah dari nilai tiap-tiap kelas. Pertama, kita akan mencoba menghitung min-nya terlebih dahulu, artinya mencari nilai rata-rata dari data berkelompok ini. Untuk mencari min, kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu, kemudian mencari nilai frekuensi dikali nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita lihat dulu pada setiap interval ada berapa angka. Dari 50 hingga 57 ada 7 angka. Kemudian itu dibagi 2 mendapatkan hasil 3,5. Kemudian hasil ini akan kita tambah dengan nilai terkecil dari tiap-tiap kelas. Kelas pertama yaitu 50 hingga 57. Nilai terkecilnya adalah 50. Kemudian itu ditambah dengan 3,5 menghasilkan nilai 53,5. Kelas kedua juga sama, nilai terkecil 58 ditambah dengan 3,5 yaitu 61,5. Itu adalah nilai tengah dari kelas kedua. Kita lakukan hal yang sama terhadap kelas-kelas berikutnya sampai selesai. Kelas 3 itu 69,5, kelas keempat 77,5, kelas kelima 85,5, dan kelas terakhir atau keenam yaitu 93,5. Setelah mencari nilai tengah, kemudian kita menghitung frekuensi dikali nilai tengah. Untuk kelas pertama, frekuensi 9 kita kalikan dengan nilai tengah 53,5. Dihasilkan 481,5. Untuk kelas kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu frekuensi dengan nilai 8 kita kalikan dengan nilai tengah 61,5. Kemudian dihasilkan 492. Kelas ketiga menghasilkan 764,5. Semuanya kita hitung dengan cara yang sama. Kemudian seluruh hasil dari frekuensi dikali nilai tengah kita jumlahkan menghasilkan 2764. Setelah didapatkan seluruh nilai yang kita perlukan, kita masukkan rumus mencari min atau nilai rata-rata data kelompok ini. Min sama dengan sigma FI dikali MI atau jumlah dari hasil frekuensi dikali nilai tengah tadi, yaitu 2764 tadi, dibagi dengan sigma FI atau jumlah frekuensi dari seluruh data, yaitu 40. Hasilnya 69,1. Ini adalah nilai rata-rata kelompok ini. Selanjutnya, kita akan masuk untuk mencari median atau nilai tengah. Pertama-tama, untuk mencari median, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif berarti jumlah penambahan masing-masing frekuensi pada masing-masing interval. Untuk interval pertama, 50 ke 57, belum ada penambahan. Jadi, kumulatifnya tetap 9. Nah, untuk interval yang kedua, sudah ada penambahan. Dari 9 ke 8 itu 17 ya. Kemudian, untuk interval ketiga 17 ditambah 11 sama dengan 28. Selanjutnya seperti itu sampai interval terakhir
yang jumlahnya sama dengan total frekuensi. Sesudah kita menghitung nilai dari frekuensi kumulatif, kita mencari letak median atau nilai tengah dari data berkelompok ini, yaitu setengah kali total frekuensi, yaitu setengah dari 40, hasilnya 20. Jadi, letak median dari data berkelompok ini berada pada interval ketiga, yaitu pada nilai 66 ke 73. Selanjutnya baru kita mencari nilai dari median. Rumusnya adalah median sama dengan TB atau tepi bawah ditambah panjang kelas dari interval dikali setengah dari N atau nilai letak median tadi dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi median. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. TB atau tepi bawah itu tadi letak median berada di interval ketiga, jadi nilai tepi bawahnya 66 dikurang 0,5 sehingga bernilai 65,5 ditambah panjang kelasnya adalah 8 dikali setengah dari N atau yang kita cari tadi 20 dikurang frekuensi sebelumnya, karena frekuensi letak median tadi ada di interval ketiga, jadi frekuensi sebelumnya adalah 17. Kalau frekuensi median itu berada di interval ketiga, yaitu 11. Kemudian kita hitung. Mendapatkan hasil 67,68. Untuk modus, rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali B1 per B1 ditambah B2. B1 adalah selisih antara frekuensi dari interval modus dikurang frekuensi sebelumnya. Sedangkan B2 adalah frekuensi modus dikurang dari frekuensi setelahnya. Jadi B1 adalah 11 dikurangi 8, yaitu 3, sedangkan B2 11 dikurang 4, yaitu 7. Kemudian kita masukkan rumusnya, tepi bawahnya tadi 65,5 ditambah 8 dikali B1-nya 3 per 3 ditambah 7, B1 tambah B2. Kemudian kita hitung. Sehingga didapatkan hasil 67,9. Untuk mencari kuartil, kita masih memerlukan data frekuensi kumulatif. Pertama-tama kita mencari kuartil pertama, yaitu seperempat dari frekuensi. Seperempat dari frekuensi yaitu 40 adalah 10. Kemudian kita cari 10 ini nilainya berada di interval berapa? Di interval kedua. Sehingga kita masukkan rumus kuartil, yaitu TB atau tepi bawah ditambah panjang kelas dikali nilai kuartil dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kuartil. Kemudian masukkan tepi bawah dari interval kedua, yaitu 58 dikurang 0,5, 57,5 ditambah panjang kelas yaitu 8 dikali nilai kuartil yaitu 10 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 9 per frekuensi kuartil yaitu 8. Kemudian kita hitung. Maka kuartil pertama dari data berkelompok ini adalah 58,5.
Untuk kuartil kedua kita mencari letaknya di interval mana. Kuartil kedua yaitu 2/4 dikali frekuensi atau 2/4 dikali 40 yaitu 20. 20 berada di frekuensi kumulatif interval ketiga. Sehingga kuartil kedua kita masukkan ke rumus TB tambah panjang kelas dikali letaknya tadi itu 20 atau 2/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kuartil kedua. Kita masukkan TB-nya yaitu 66 ya. Di interval ketiga tadi 66 kurang 0,5 yaitu 65,5 ditambah 8 dikali 20 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 17 per frekuensi kuartil yaitu 11. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 67,68. Ini adalah hasil kuartil kedua. Yang terakhir adalah kuartil ketiga. Pertama kita lihat letaknya di mana, yaitu 3/4 dari nilai total frekuensi. 3/4 dikali 40 yaitu 30. 30 berada pada frekuensi kumulatif interval keempat. Kemudian kita masukkan rumus kuartil ketiga yaitu tepi bawah ditambah panjang kelas dikali 3n/4 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi kuartil ketiga. Tepi bawahnya yaitu tadi interval keempat ya, 74 dikurang 0,5 berarti 73,5. 73,5 ditambah panjang kelas 8 dikali 30 dikurang frekuensi sebelumnya tadi 28 dibagi frekuensi kuartil yaitu 4. Kita hitung 73,5 ditambah 8 dikali 2/4 itu hasilnya adalah 77,5. Ini adalah kuartil ketiga. Materi terakhir yang kita pelajari yaitu variance. Variance yang kita perlukan adalah seperti yang saya paparkan di tabel. Kemudian data-data pendukung yang diperlukan yaitu nilai tengah dan nilai min. Kita sudah mencari pada materi pertama. Nilai minnya yaitu 69,1. Kemudian untuk memenuhi tabel-tabel berikut, untuk tabel pertama yaitu nilai tengah dikurang nilai min. Nilai tengah interval pertama yaitu 53,5 dikurangi nilai minnya yaitu 69,1. Hasilnya adalah min 15,6. Kita lakukan hal yang sama pada interval-interval berikutnya. Interval kedua 61,5 dikurang 69,1 yaitu minus 7,6. Kemudian untuk tabel kedua nilai tengah dikurang X bar atau min dipangkatkan 2. Jadi tabel pertama kita pangkatkan menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk tabel ketiga dihasilkan dari nilai tabel kedua dikali frekuensi masing-masing interval. Pada interval pertama frekuensinya 9 dikali dengan 243,36 menghasilkan 2190,24. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada interval kedua yaitu 8 dikali 57,76 menghasilkan 462,8. Kita lanjutkan hingga interval terakhir. Lalu kita jumlahkan seluruh nilai untuk mencari nilai variance. Dihasilkan nilai 6393,60. Kemudian kita cari nilai variance-nya yaitu sigma FI dikali MI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Yaitu nilai yang sudah kita dapat tadi
yaitu 6393,60 per N yaitu total frekuensi 40 dikurang 1, sehingga menghasilkan nilai varians yaitu 163,94. Sekian pemaparan penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Matematika SD 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua bisa memahaminya.